Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang mengalami masalah dalam pekerjaannya. Namanya Soeku, seorang manajer. Dan ia menyuruh ke karyawannya untuk menjual asetnya ke pasar saham dan menanyakan hadiah apa yang terpopuler untuk anak-anak. Soeku ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Soan dan telah lama berpisah ranjang dengan istrinya. Sesampainya di rumah, dia pun menjumpai anaknya yang sedang berulang tahun dengan membawakan sebuah hadiah. Namun sangat disayangkan, hadiah yang ia berikan sama seperti hadiah tahun kemarin. Lantas, dengan raut wajah sedih sang anak, ayahnya menanyakan apa yang ia inginkan untuk hadiah ulang tahunnya. Sang anak hanya ingin bertemu dengan ibunya di kota Busan, karena dulu Soek Woo pernah berjanji akan membawa putrinya ke Busan untuk berjumpa dengan ibunya. Lantas, Soek Woo pun menyetujui apa kemauan anaknya. Dan tak lama dari itu, ibu dari Soek Woo memberikan sebuah rekaman anaknya yang sedang menyanyikan sebuah lagu. Keesokan harinya, Soek Woo dan putrinya berangkat ke kereta dengan menaiki mobil. Namun saat di perjalanan, mereka terhenti karena melihat mobil pemadam dan ambulan yang melintas untuk menuju ke apartemen yang terbakar. Tak lama dari itu, Soek Woo dan anaknya sudah sampai di stasiun dan menaiki kereta yang menuju ke Busan. Saat semua orang sudah menaiki kereta, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengalami luka menaiki kereta tanpa sepengetahuan dari sang penjaga kereta. Lantas, sang penjaga kereta pun tak mengetahui kalau ada wanita yang mencurigakan masuk ke dalam keretanya. Ia pun menginstruksikan ke temannya untuk menutup pintu keretanya. Di dalam kereta, perempuan yang mencurigakan itu mengikat kakinya yang habis terkena gigitan dan nampak ia seperti ketakutan terhadap lukanya. Di lain sisi, seorang penumpang melaporkan ke petugas kereta kalau ada seseorang yang mencurigakan yang bersembunyi di dalam toilet di kereta. Lantas, sang petugas itu pun mengecek toilet tersebut. Dan benar saja, ada seorang pria yang berpakaian lesu duduk seperti ketakutan dengan sesuatu. Dia hanya mengatakan semuanya akan mati. Lantas, seorang penumpang yang sombong itu mengatakan ke Soan dengan kata-kata merendahkan pria itu. Di lain sisi, wanita yang terluka itu berjalan dan tiba-tiba saja pingsan di tengah-tengah lorong kereta. Petugas kereta itu pun menghampirinya dan meminta bantuan ke temannya untuk menyelamatkan wanita yang terluka itu yang mengalami kejang-kejang. Sedangkan Soan ingin pergi ke toilet dan bertemu seorang pria yang menjaga toilet tersebut karena istrinya ada di dalam yang sedang hamil. Pria itu pun menyuruh Soan untuk mencari toilet yang lain. Di lain sisi, Soek Woo terbangun karena ada telepon dari karyawannya dan melihat kalau anaknya tak berada di kursinya. Wanita yang mengalami kejang-kejang itu seketika berubah menjadi zombie dan menggigit petugas itu hingga berjalan di sebuah lorong mahasiswa. Lantas petugas kereta itu menyuruh yang ada di lorong lain untuk lari dari para zombie. Dan pada saat itu, Soek Woo lagi mencari anaknya dan melihat orang yang pada berlarian. Soek Woo yang penasaran dan tak mengetahui apa yang terjadi, ia pun mencoba mendekati kerumunan itu. Soek Woo langsung mengambil anaknya dan lari dari kejaran zombie-zombie itu. Sedangkan pria yang menunggu istrinya di toilet bernama Sang Hua melihat seorang wanita yang tergigit pada awalnya. Sang Hua tak mengetahui kalau pria yang menggigit itu adalah zombie. Ia pun mencoba menyelamati ibu itu. Dan tak lama kemudian, zombie itu pun menyerang Sang Hua. Lantas, ia pun mengunci zombie itu di kamar mandi dan menyuruh istrinya untuk lari. Suasana di kereta itu menjadi kacau karena zombie dan terlihat semua orang panik dan ketakutan. Dan di lorong lain hanya sisa Sang Hua dan istrinya yang melarikan diri dari zombie.
Lantas, sang penumpang sombong itu menyuruh Soeku menutup pintunya sebelum Sang Hua beserta istrinya masuk. Dan untung saja, anak dari Soeku mengatakan kalau dirinya mengenalnya. Sang Hua dan istrinya pun terselamatkan. Sang Hua pun marah atas tindakan Soeku yang menutup pintu sebelum mereka masuk. Dan untung saja, istrinya menahan Sang Hua. Dan tak lama dari itu, supir dari kereta yang menginstruksikan ke penumpangnya kalau mereka tidak jadi berhenti di stasiun Chonan karena terjadi masalah. Lantas penumpang sombong itu pun marah-marah ke petugas kereta dan dengan seenaknya memaksa untuk tetap turun di stasiun Choenan. Dan tak lama dari itu, Soeku mendapatkan telepon dari ibunya. Soeku mencurigai suara dari ibunya seperti telah terjadi sesuatu kepada ibunya. Dan benar saja, ibunya telah berubah menjadi zombie. Sampailah mereka di stasiun Choenan. Dan saat kereta tiba di stasiun, terlihat banyak orang-orang yang terkena gigitan dari zombie. Membuat orang yang di dalam kereta makin panik karena melihat kejadian itu. Dan maka dari itu, kereta tetap melanjutkan perjalanan karena stasiun Choenan telah dikuasai zombie-zombie. Petugas kereta itu pun memberitahu kembali kalau pemberhentian terakhir mereka di stasiun Doejon dan mengatakan kalau pasukan militer dikirim ke stasiun Doejon untuk mengamankan stasiun itu. Soeku yang melihat pria sombong itu menelpon tentang stasiun Doejon, ia pun merasa curiga dan menelpon temannya untuk memastikan di sana benar-benar aman. Sedangkan Soan sedang berbicara dengan Sang Hua dan istrinya. Soeku meminta bantuan ke temannya untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya. Lantas, temannya menyuruh jangan ke alun-alun, melainkan pergi ke sebelah timur. Dan dia akan dijemput oleh anggota militer temannya. Saat itu, pria yang berpakaian lesu itu mendengarkan percakapan Soeku yang meminta bantuan. Sampailah mereka di stasiun Doejon. Semua orang yang di kereta tak melihat orang satupun ada di stasiun itu. Sedangkan kata kepala kereta, kalau militer telah dikirim ke stasiun itu. Singkat cerita, Soeku mengajak anaknya berjalan sesuai yang temannya instruksikan. Dikarenakan di stasiun Doejon lagi di karantina. Dan dia akan dijemput oleh pasukan anggota temannya. Dan tak lama dari itu, pria yang berbaju lesu ingin ikut. Dan di lain sisi, Sang Hua merasa curiga dengan sekitar terlihat banyak perisai polisi yang bergeletak yang menunjukkan kalau ada zombie di sekitar stasiun. Dan benar saja, tiba-tiba sekumpulan zombie mengejar mereka. Di lain sisi, Soejong ditelepon oleh temannya kalau pasukannya tidak ada yang merespon. Dan ternyata pasukan temannya berubah menjadi zombie semua. Penumpang yang masih hidup dari kejaran zombie berusaha menaiki kereta untuk melarikan diri dari stasiun itu. Namun, di lain sisi Sang Hua dan lainnya hampir saja ketinggalan kereta. Akibat kerjasama mereka, mereka bertiga pun selamat dari kejaran zombie. Di lain sisi, istri Sang Hua mencoba menelpon suaminya dan ditahan oleh pria berpakaian lesu itu. Dikarenakan gerbong yang mereka singgahi udah dikuasai para zombie. Mereka pun berinisiatif bersembunyi di toilet dan terjebak di gerbong 13. Dan maka dari itu, Sang Hua, Seoku, dan Yongguk berencana untuk menerobos para zombie yang berada di gerbong lainnya untuk menyelamatkan istri dan anaknya dengan menggunakan peralatan supaya tak digigit oleh para zombie.
Mereka bertiga pun saling berkoordinasi dan saling menjaga satu sama lain untuk menuju ke gerbong 13. Pertarungan antara mereka bertiga melawan zombie tidak terelakkan dan mereka saling bekerja sama. Sampailah mereka ke gerbong tempat temannya Yongguk berada. Terlihat, Soekwu dan Sanghua berusaha melawan zombie, sedangkan Yongguk tidak membantu sama sekali karena tidak tega memukul temannya sendiri, walaupun dia tahu temannya udah menjadi zombie. Di saat terdesak, kereta pun memasuki lorong yang sangat gelap. Soekwu dan Sanghua selamat dari serangan zombie, dikarenakan para zombie tak bisa melihat kalau dalam keadaan gelap. Maka dari itu Soekwu dan yang lainnya mendapatkan sebuah petunjuk untuk kabur dari zombie-zombie. 들어가니까 멈춘 거 맞지? Singkat cerita, sampailah mereka di gerbong 13. Mereka pun berencana menuju ke gerbong 15 untuk bersatu kembali dengan orang yang masih hidup di sana, dengan melewati para zombie yang berada di gerbong 14. Di sisi lain, Jinhe mengatakan kepada orang yang ada di gerbong 15 kalau temannya akan menuju ke sini. Namun, si pria yang sombong menolak akan kedatangan mereka dengan alasan terinfeksi dari zombie. Ia pun menghasut orang yang berada di situ untuk mengunci pintu gerbong mereka supaya Sanghua dan yang lainnya tak bisa memasukinya. Dan pada saat Soekwu dan yang lainnya hampir selamat dan menuju ke gerbong 15, hal tak diinginkan terjadi. Pria yang berpakaian lesu itu kepleset sehingga membuat para zombie hampir mengetahui mereka. Soekwu pun bergegas menyelamatkan pria itu dan sialnya, kereta sudah selesai melewati lorong yang gelap. Dan benar saja, pintu dari gerbong 15 telah dikunci mereka dan terhasut oleh si pria sombong itu yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan dari kejadian itu, mau tidak mau, Yongguk dengan terpaksa memecahkan kaca dari pintu gerbong 15. Sedangkan Sanghua dan Soekwu menahan pintu dari para zombie yang mengakibatkan tangan dari Sanghua tergigit zombie. Saat semuanya tidak terkendali, zombie berhasil meretakkan kaca dari gerbong 14. Sanghua pun menyuruh Soekwu untuk menjaga istrinya hingga ke kota Busan. Dan dengan terpaksa, Sanghua mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie. 우리 딸 이름 상원이야. Sesampainya Soekwu dan yang tersisa masih hidup di gerbong 15, pria sombong itu pun menghasut kembali orang yang ada di situ dengan mengatakan mereka semua telah terinfeksi dan mereka pun dipindahkan ke gerbong 16. Di lain sisi, dengan ratapan sedih sang nenek melihat saudaranya mati di hadapannya karena kelakuan pria yang sombong itu dan orang yang ada di gerbong 15. Ia pun berniat membuka pintu dari gerbong 15 untuk membalas atas kematian saudaranya. Dari kejadian itu, orang-orang yang berada di gerbong 15 dibantai dengan para zombie. Soekwu pun mendapatkan kabar dari karyawannya semua virus ini berawal dari proyeknya mereka. Singkat cerita, kereta mereka terhenti dikarenakan rel dari kereta tertutup oleh kereta yang roboh. Mau tidak mau mereka harus menyelamatkan diri dari zombie dan pergi mencari kereta yang lain. Dan di lain sisi, yang selamat dari pembantian zombie itu hanya pria sombong dan pegawai kereta.
Pria sombong itu menipu pegawai itu kalau di luar sudah aman, dan tiba-tiba dengan sengaja mendorong pegawai itu ke zombie sedangkan dirinya lari. Saat Soekwu keluar dari kereta beserta lainnya, mereka pun mencari gerbong yang aman dari para zombie. Tiba-tiba saja, ada kereta yang terbakar menabrak kereta yang berada dekat mereka. Sehingga Soekwu dan Yonggu terpisah karena kereta itu. Yonggu dan Jinhye mencoba menyeberangi gerbong dan tiba-tiba datanglah pria yang sombong itu mendorong Jinhye ke para zombie. Sehingga Jinhye tergigit oleh zombie. Pria itu pun pergi meninggalkan Yonggu dan Jinhye di gerbong itu. Pria sombong itu pun melihat ada kereta dan supir dari kereta itu pun mencoba menyelamatkan si pria sombong ini. Namun dengan tega, dia melemparkan supir kereta itu ke zombie dan ia pergi menyelamatkan dirinya. Wah, parah nih orang. Di lain sisi, Soekwu dan lainnya terjebak di sebuah kereta yang jatuh. Namun tak lama dari itu, Soekwu mendapatkan sebuah jalan menuju keluar dari kereta itu. Namun sangat disayangkan, saat Soekwu udah berhasil keluar kereta itu, alat dari kereta itu pun menutupi lubang keluar mereka. Dengan terpaksa, pria yang berpakaian lesu itu mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie, sehingga membuat anak dari Soekwu dan istrinya dari sang wanita. Soekwu dan istrinya Sang Hua pun melihat ada kereta yang berjalan dan berusaha untuk menaiki kereta tersebut. Setelah mereka semua selamat di dalam kereta, terlihat pria sombong itu duduk di area kendali kereta dengan badan yang sudah terinfeksi dari zombie. Pria sombong itu pun berubah menjadi zombie dan menyerang Soekwu. Dengan terpaksa, Soekwu yang telah digigit oleh zombie, dia menitipkan anaknya bersama istri Sang Hua dan memberitahu cara memberitakan kereta dan mengunci ruangan kendali itu. Sehingga saat dia menjadi zombie, istri Sang Hua dan anaknya selamat dari dirinya. Dan yang tersisa hanyalah istri Sang Hua dan anaknya Soekwu yang berhasil sampai di perbatasan Busan. Saat memasuki terowongan, kedua orang militer ini mengira kalau mereka berdua adalah zombie. Untung saja, anak dari Soekwu menyanyikan sebuah lagu yang khusus untuk ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Sehingga membuat militer itu pun mengetahui kalau mereka bukanlah zombie. Dan mereka pun diselamatkan oleh para militer. Tamat.